Assalamualaikum teman-teman. Temenin kami masak-masak lagi yuk. Tapi sebelum mulai, seperti biasa aku mau ngingetin untuk jangan lupa tekan subscribe dan like-nya supaya minggu depan kita bisa upload video baru lagi. Oke, kali ini kami mau masak mie goma atau mie calo kalau di Aceh sini. Mie calo adalah makanan khas Aceh yang sering dijumpai pada pasar tradisional. Sebagaimana namanya, mie calo merupakan makanan berbahan dasar utama mie yang disajikan dengan siraman kuah kental, saus cabai berbumbu kacang, serta sedikit potongan sayur, irisan mentimun, dan kerupuk. Setiap porsi mie calo tidak terlalu banyak isinya, sehingga lebih tepat dijadikan makanan selingan. Salah satu bukti mie calo masih digemari oleh masyarakat Aceh, bisa dilihat ada banyak tempat menjajakan kuliner khas Aceh ini, terutama bulan Ramadan. Hampir di sepanjang ruas jalan di kota Aceh menjual mie calo untuk berbuka puasa. Mie calo ini terbuat dari mie lidi yang banyak dijual di pasar. Disebut dengan mie lidi karena mirip dengan lidi dan warnanya kuning. Kemudian mie lidi tersebut direbus hingga matang. Sedikit cerita nih teman-teman, bermula sejak aku SD, pada saat itu aku sering melihat kedua orang tuaku tengah memasak untuk keperluan jualan mie sop ayam. Hampir setiap hari mereka melakukan aktivitas yang sama, sehingga dari situlah timbul rasa memasak itu sangat seru. Sampailah ketika beranjak SMP, ketika duduk di kelas 1. Aku sangat antusias ingin memulai memasak menu pertamaku. Masih ingat betul, menu pertama yang aku buat dulu adalah rebusan daun singkong dengan sambal belacan. Dan tak lupa pula telur dadar. Aku mengerjakannya dengan penuh rasa bangga hingga akhirnya selesai dan siap disajikan. Mama dan ayah tanpa ragu langsung melahapnya. Mengingat itu adalah masakan pertamaku, walau masih banyak kekurangan dalam memasakku, tetapi mereka dengan semangatnya menyantap hidangan tersebut, sehingga membuat aku merasa berhasil dan bangga atas hasil kerja kerasku dalam mengelolanya. Aku ingat waktu itu, Mama sedikit mengomentari masakanku. Kata beliau, rebusan daun singkongnya masih keras. Tapi lucunya, beliau tetap melahapnya agar tidak membuat aku kecewa. Sejak saat itu, aku makin semangat lagi untuk belajar memasak. Seiring berjalannya waktu, aku makin memperdalam kemampuan memasak dengan rajin melihat tutorial memasak dan mempraktekannya secara langsung. Tentu yang mencicipi adalah kedua orang tua yang selalu setia walau harus siap dengan eksperimen menu yang berbeda-beda. Ya, walau tak sedikit yang rasanya kurang sedap, tapi tetap dilahap oleh mereka. Aku paham benar itu hanya untuk menghargai usahaku yang tengah gemar mencoba dan berusaha terus untuk membuat masakan. Alhamdulillah, akhirnya aku terbiasa dan mulai terampil dalam mengelola masakan sampai sekarang ini berumah tangga. Sejak merasa yakin bahwa aku sudah biasa memasak, sehingga membuatku tak pernah absen dari namanya kegiatan di dapur. Selalu berusaha untuk bisa memasak menu yang berbeda di setiap harinya. Menu favorit di rumah yang selalu menjadi requestan suami adalah sambal pecak atau soto ayam, di mana menu itu tidak pernah absen setiap pekan. Pokoknya dalam sepekan wajib ada. Jadi kalau lagi mentok inspirasi mau masak apa, ujung-ujungnya pasti buat sambal pecak mujahir, atau sambal pecak ayam. Menurutku, itu adalah menu yang sangat simpel untuk dibuat. Cukup goreng cabai, lalu diulek kasar, kemudian siram minyak panas dari menggoreng cabai tadi, langsung jadi deh. Dan tentunya rasanya juga sangat endul ya. Keluarga besar kami sering berkunjung ke rumah ini, walau hanya untuk bercerita atau melakukan aktivitas memasak bersama seperti ini. Apalagi posisi rumah kami saat ini sangat dekat dengan mereka, membuat kita berkesempatan untuk dapat sering berkumpul. Ketika masih di Lok Semawi pun, keluarga besar juga sering berkunjung menjenguk kami di tanah rantau. Terutama
Terutama ketika sudah dekat begini, bisa dibilang hampir 2 hari sekali kami bersua. Rasanya bahagia masih bisa berkumpul seperti ini. Jika kami yang datang bertamu ke rumah keluarga besar, pasti membawa buah tangan sehingga tanpa sadar hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Entah membawa makanan ringan ataupun sayuran, sebab keluarga pun tidak pernah datang ke rumah dengan tangan kosong. Sehingga membuat hati ini tersentuh dengan perlakuan mereka yang penuh kasih sayang ini, baik orang tuaku maupun orang tua suami. Memasak bersama hari ini sangat menyenangkan karena aku bisa mendapatkan ilmu baru. Hal ini pun berlaku di keluarga kami yang selalu menjadikan momen makan bersama, terutama kala menikmati masakan rumahan merupakan sebuah tradisi. Manfaat lain yang bisa didapat dengan memasak bersama hari ini adalah kedekatan dengan keluarga bisa terjalin semakin erat. Dan makanan yang dibuat juga lebih terjamin sehatnya karena dimasak dengan bahan pilihan untuk dikonsumsi keluarga sendiri. Wah, ternyata kegiatan memasak bersama keluarga bisa punya banyak manfaat positif ya teman-teman. Setelah selesai memasak mie calu atau mie gomak kali ini, kira-kira kegiatan masak berikutnya kita masak apa lagi ya teman-teman? Mengingat keseruan yang terjadi hari ini, membuat aku candu untuk ingin selalu masak-masak bareng keluarga besar di rumah. Menjalin kedekatan dan interaksi bersama keluarga tidak harus pergi kemana-mana, cukup dengan aktivitas sederhana sehari-hari yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya memasak bersama seperti ini. Memasak akan dapat merekatkan hubungan keluarga loh. Selain itu, aroma sedap yang timbul saat memasak juga akan membuat anak mengingat momen bersama orang tuanya ini. Meski dia sudah tumbuh dewasa, seru kan? Ayo bagi teman-teman di rumah, yuk nikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta kita masing-masing selagi masih ada waktu dan kesehatan. Kehangatan dan kedekatan keluarga bisa diperoleh dengan cara-cara yang terbilang sederhana loh. Saat memasak dan makan bersama-sama, maka semua anggota keluarga bisa berkumpul. Ya, udah mau nyampe di ujung video kitanya. Cerita kegiatan sehari-hari ini sangat seru dan mengasihkan apalagi ditemani dengan kalian semua. Oke teman-teman, cukup di sini aja video kita. Agar tidak ketinggalan uploadan video kami selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi yang udah subscribe, boleh like-nya ya. Terima kasih telah menemani kami. Tunggu video kami selanjutnya di pekan depan. Dadah!